melalui turnamen Piala Presiden ini sangat jelas. Kemudian juga soal pengelolaan sampah, bagaimana pemerintahan Presiden Prabowo sangat pro kepada lingkungan hidup yang lebih baik, lebih sehat. Silakan, Samara. Ya, terima kasih Pak Ketua SK, teman-teman wartawan sekalian. Sebelum itu tentu secara value tadi sudah sangat disampaikan oleh Pak Ara. Kami di Kepanitiaan Piala Presiden itu selalu terbuka terhadap kritik dan mengapresiasi setiap masukan dan juga mengapresiasi setiap dukungan kepada berjalannya turnamen Piala Presiden ini. Dan tentu saja sudah dijelaskan dari segi kompetisi dan keamanan, maka sama seperti di kompetisi dan keamanan bahwa kita value-nya harus transparan, terbuka, mendengarkan dan berkoordinasi dengan berbagai pihak. Kami juga melakukan hal yang sama, Pak Ara dan teman-teman wartawan, masyarakat sekalian. Begitu pula di pengelolaan sampah. Kami memang membangun gerakan datang bersih, pulang bersih, di mana kami bekerja sama baik di Bandung, di Surabaya, dan pun di Bali, meskipun memang tanpa penonton. Kami bekerja sama dengan komunitas-komunitas lokal, yaitu ada Metamorfosa, Rumah Bintang Bandung, di Surabaya ada Nol Sampah Surabaya, di Bali ada Trash Ranger Bali, di mana semua sampah-sampah yang ada di stadion itu nantinya akan dikumpulkan, didaur ulang, dan hasil daur ulangnya juga kita berikan untuk masyarakat sekitar. Misalnya contohnya bisa menjadi pakan ternak, itu kemudian diberikan ke komunitas-komunitas yang bisa memiliki dampak, atau kerajinan bisa dijual kembali ke UMKM-UMKM yang membutuhkan. Begitu pula dengan UMKM, memang dari awal value-nya Piala Presiden ini itu memang harus memberikan dampak ekonomi. Maka itu kita sama di 3 kota tersebut. Di Surabaya dari 80 UMKM yang menjadi tenan kita pada saat pertandingan. Kemudian di Bandung sekitar 50-60 UMKM. Dan kemudian di Iwayan Dipta pun meskipun tanpa penonton kita tetap menghadirkan UMKM, ada 25 UMKM. Memang dari mulai kepanitiaan, personil keamanan pun tetap belanjanya melalui UMKM tersebut, sehingga tetap kehadiran Piala Presiden memberikan dampak ekonomi untuk masyarakat yang ada di situ, UMKM sekitar yang ada di Bali. Total penjualan produk UMKM atau total transaksi perputaran ekonominya 1,5 miliar Pak Ara. Ini meningkat jauh, meningkat 27% dari turnamen Piala Presiden 2025 lalu. Jadi dari segi itu memang ada peningkatan-peningkatan, dan tentu value-value ini tetap kita jaga, dan harapannya besok di final pun kita tetap bisa memberikan dampak yang baik dari segi kompetisi, dari segi keamanan, dari segi perputaran ekonomi, dan juga tentu saja dari segi kebersihan. Mungkin itu yang perlu disampaikan, Pak. Terima kasih, Samara. Berikutnya kita bicara yang penting bagi industri, ya. Tadi UMKM sangat penting, visi misi Presiden tampak kuat di Piala Presiden ini, memberikan UMKM dan juga pengelolaan sampah yang sangat pro kepada lingkungan hidup dan melibatkan masyarakat. Ibu Siwi, silakan. Dari MTEK selalu komit, profesional, sebagainya. Pertama kami ucapkan terima kasih atas dukungan, doa buat Piala Presiden yang ke-8. Kami juga sampaikan permohonan maaf kalau masih ada kekurangan, karena yang sempurna hanya Tuhan. Tapi percayalah, kami berusaha memberikan yang terbaik yang kami bisa, kami dedikasikan bagi Republik ini, bagi rakyat, dan bagi dunia sepak bola di Indonesia. Dengan menjaga integritas, makanya selalu diaudit oleh PricewaterhouseCoopers, PwC, tidak menggunakan uang negara, APBN dan BUMN. Ya, kita berusaha memajukan UMKM dengan memilih, mengkurasi di tempat-tempat turnamen UMKM yang sudah dikenal dan yang dianggap bisa juga akan melompat, dengan diberikan tempat gratis, dengan bertemunya antara crowd yang besar, orang yang datang besar, bisa kadang-kadang puluhan ribu, dengan UMKM yang bagus, yang enak, bersih. Kita harapkan ada lahir-lahir UMKM yang naik kelas dari turnamen ini. Juga sampah dikelola dengan baik, bekerja sama dengan komunitas masyarakat. Ratingnya nanti dijelaskan oleh Ibu Siwi dari MTEK berdasarkan data SC Nielsen dengan ukuran-ukuran yang terukur. Kalau tadi auditornya adalah PwC, so rating
baseline-nya adalah dari AC Nielsen, sehingga semua ukuran-ukurannya juga cukup. Kami juga berusaha memberikan dari waktu ke waktu apresiasi kami kepada wartawan olahraga khususnya bola. Tahun ini ada kita berikan apresiasi perlombaan untuk penyisihan, kemudian juga buat semifinal ya, dan terakhir juga final ya. Jadi kita juga coba itu, kami juga berusaha tingkatkan hospitality bagi klub, pemain ya, bagaimana hotel, transportasi makanannya. Kami berusaha membawa industri olahraga dengan cara profesional, dengan hospitality yang lebih baik dari waktu ke waktu. Mudah-mudahan itu juga memberikan semangat buat klub, pemain yang bertanding. Kami juga mendengar ada beberapa yang ditanyakan oleh publik. Saya adalah orang yang sangat senang terbuka, untuk itu saya juga akan mulai langsung to the point ke beberapa isu yang akan dipersiapkan. Saya sudah kontak Ketua Umum PSSI Pak Erik untuk menjelaskan kalau ada pertanyaan soal masa untuk beristirahat 72 jam. Saya persilakan langsung dijawab oleh yang ditugaskan oleh Bapak Ketua PSSI, yaitu Pak Risa. Silakan. Terima kasih Pak. Terkait permasalahan 72 jam masa istirahat, kalau boleh kita share bahwa 72 jam masa istirahat itu adalah rekomendasi FIFA terhadap anggotanya dengan catatan untuk turnamen antar federasi, artinya antar negara, seperti timnas kita bertanding dengan Singapura atau Malaysia dan lain-lain, dan tentunya juga khusus untuk kompetisi di bawah FIFA langsung. Untuk Piala Presiden 2026 ini, kita sudah mendapatkan approval dari AFC, di mana untuk mendapatkan approval itu kita juga memberikan schedule, regulasi, dan hal-hal administrasi lainnya. Kita pun sudah bersosialisasi sebanyak 3 kali kepada klub-klub, dimulai dari dengan tim briefing secara online karena ada beberapa klub masih di negara masing-masing, termasuk juga MCM yang kita lakukan baik grup A dan grup B. Dan untuk mengantisipasi tentang schedule yang sangat ketat, kita memberikan kebebasan kepada klub peserta untuk menggantikan rotasi pemain sebanyak 12 pemain dalam 1 kali pertandingan. Jadi tinggal pelatih saja untuk mengatur gimana rotasi itu bisa dilaksanakan. Dan untuk di babak semifinal pun 2 hari tanggal 27 Juli itu kita memberikan surat kepada seluruh peserta yang masuk babak semifinal untuk mendaftarkan pemain barunya kembali. Jadi banyak sekali, dinamis sekali dari kompetisi yang kita berikan kepada klub-klub tersebut. Sebelah kanan ini adalah bukti approval dari AFC tanggal 6 Juli. Di sebelah kiri adalah tanggal 27 Juli kita memberikan klub kembali untuk mendaftarkan pemainnya. Lanjut, dan ini adalah MCM yang kita lakukan baik di Bandung maupun di Surabaya. Dan yang paling tadi saya sampaikan adalah Section 3 Technical Regulation. Ada 12 kali pergantian dilakukan dalam 3 kali pergantian. Jadi bisa 4-4-4 atau 8-4, terserah pelatih mengatur hal itu. Dan hasil dari seminar kemarin, lanjut, saya mau share aja hasil dari seminar kemarin adalah Persib Bandung melawan Persija dimenangkan oleh Persib 2-1, Persebaya memenangkan pertandingan dengan skor 1-0. Jadwal pertandingan Piala Presiden untuk babak final akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus, di mana perebutan tempat ketiga yang bertanding adalah Persija Jakarta dan Arema FC. Kick off jam 16.30 WITA waktu Indonesia Tengah, artinya jam setengah 4 waktu Indonesia Barat. Perebutan juara 1 adalah Persib Bandung dan Persebaya. Kick off jam 21.00 artinya jam 8 waktu Indonesia Barat, bertempat di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Terima kasih, Pak. Baik, saya senang
Kalau ada isu-isu dijawab, jangan dibuat ngambang, to the point. Yang kedua, Pak Arya dengar suara saya. Betul, terima kasih Pak Ya. Marwana. Ya, tolong jelaskan soal tidak ada penonton dan juga soal keamanan secara jelas. Pak Risa tadi. Baik, terima kasih Pak Ketua Pak Marwana dan juga teman-teman semua, teman wartawan, bahwa setelah diputuskan mengenai pencegahan, kita koordinasi sebelumnya dengan Polda Bali. Bisa dilihat hasil koordinasi kita tanggal 3. Di sana ada koordinasi dan disampaikan juga oleh Polda dan hasil diskusi dan pertemuan dengan berbagai pihak eksternal maupun dengan panitia dengan kesepakatan bersama bahwa penyelenggaraan tanpa dihadiri penonton dan supporter. Kemudian hasil rekomendasi ini disampaikan ke Mabes Polri dan Mabes Polri mempertegas bahwa memang hasil koordinasi kami itu dipertegas oleh Mabes Polri bahwa dihadiri tanpa penonton dan supporter. Kemudian atas bantuan dari Polri, total jumlah personel pengamanan kita mencapai 1.084 personil, terdiri dari Polri 1.042 personil, ini 48 personil, Pemda 42 personil, Tiwet ini adalah pecalang 152 personil. Jadi totalnya ada 1.094 personil, Pak Marwan. Jadi untuk menjaga keamanan baik di stadion maupun di sekitarnya. Demikian laporan kami, Pak Aras. Terima kasih. Tadi saya minta sama Ibu Samara dan Pak Arya, surat-suratnya mana kok belum tayangkan? Ada, mau ditayangkan? Ya, kalau ada mana? Ya, tadi kayak Oh, Risa, sudah ditayangkan. seperti Risa tadi itu yang benar. Tadi sudah saya sampaikan, teman-teman, dipaparkan. Nah, itu sudah ada dipaparkan, dan situ ada poin 5. Poin 5 adalah poin 2E, bahwa hasil koordinasi secara internal dan eksternal dengan panitia penyelenggara memutuskan untuk merekomendasikan kegiatan Piala Presiden 2026 babak semifinal dan final tanpa dihadiri penonton dan supporter. Itu adalah poin dari 2E. Kemudian surat berikutnya dari Mabes Polri, silakan ditampilkan kawan-kawan. Bisa juga ditampilkan bahwa sesuai dengan kesepakatan yang ada di Bali, maka dari Mabes Polri juga menyampaikan bahwa ini adalah tanpa penonton dan tanpa supporter. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bung Arya. Bagus ya, semua dasar surat ditampilkan dengan transparan. Jadi jangan bilang kita transparan tapi tidak ada auditnya, tidak ada rating dari Nielsen dan surat-suratnya itu. Jadi langsung to the point saja. Berikutnya sudah tadi dijelaskan soal pertandingan, soal masa rehat oleh Risa, kemudian Arya soal keamanan dan penonton. Yang ketiga, Samara menjelaskan soal visi kita bagaimana soal UMKM harus maju, harus melompat, menyala, yang didorong juga dari